Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep sains dan teknologi dengan topik tim teknologi dan profesi engineer. Profesi engineer khususnya nanti kita akan berbicara profesi di bidang teknik elektro. Nah, pembahasan kita nanti membicarakan dua hal yang utama, yaitu adalah tim teknologi dan profesi engineer atau profesi di bidang electrical engineer. Nanti kita akan bahas tentang saintis, ada rekayasawan atau engineer, ada teknisi, ada tukang, ada ahli, juru. Apa bedanya? Nah, oke, jangan kemana-mana, kita lanjut. Tim teknologi itu terdiri dari empat yang sering digunakan atau istilah untuk tim teknologi ya. Ada saintis, ada rekayasawan, ada teknisi, dan ada tukang atau ahli atau juru ya. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah saintis. Nah, saintis ini kalau kita lihat mungkin dalam gambaran kita bahwa saintis itu adalah orang yang berkecimpung meneliti ya. Jadi melakukan penelitian tertentu ya. Dan itu dalam gambaran tentang saintis. Nah, kalau kita lihat ternyata saintis itu objek utamanya adalah menambah ilmu pengetahuan. Jadi lebih kepada menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, langkah penelitiannya didasarkan pada metode saintis. Nah, kita sudah bahas pada video sebelumnya bagaimana dinamakan metode ilmiah ya. Nah, jadi mereka harus merumuskan suatu hipotesis untuk menjelaskan gejala yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, mereka akan menyusun dan melaksanakan penelitian atau eksperimen untuk menguji tadi hipotesisnya. Kemudian mereka akan menganalisis dan mereka akan merumuskan hipotesis dalam bentuk hukum atau teori ya, bila eksperimen sesuai dengan hipotesis. Setelah itu mereka akan mempublikasikan. Dan yang ketiga tadi, seorang saintis tadi adalah selain yang pertama objek utamanya adalah menambah ilmu pengetahuan, kemudian langkah penelitiannya didasarkan kepada metode yang ilmiah, kemudian yang ketiga adalah keterbukaan dan keingintahuan. Nah, orang saintis seperti itu, jadi terbuka dan rasa ingin tahu. Rekayasawan. Nah, yang kedua adalah rekayasawan. Nah, rekayasawan ini, nah apa kaitannya? Adakah kaitan kita dengan rekayasawan? Artinya sarjana teknik dan atau sarjana yang khususnya sarjana teknik elektro itu apakah termasuk rekayasawan? Nah, kalau kita melihat pengertian dari rekayasawan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan matematika dan ilmu alam dan melalui prinsip analisis dan desain ya, menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan peralatan, proses, struktur dan sistem agar bermanfaat bagi manusia ya. Jadi rekayasawan ini ada beberapa kata kunci yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pengetahuan matematika, kemudian dan ilmu alam, kemudian melalui prinsip analisis dan desain, jadi ada desainnya, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ya, dan mengembangkan peralatan misalkan, kemudian proses, struktur dan sistem agar bermanfaat bagi manusia, bisa peralatan, bisa proses atau struktur ya, atau sistem agar bermanfaat bagi manusia ya. Jadi itu adalah rekayasawan. Pengertian yang lainnya adalah suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan sains diterapkan dengan penuh pertimbangan untuk mengembangkan berbagai cara agar bermanfaat secara ekonomis, ya, bahan-bahan dan kemampuan alam demi kemaslahatan manusia. Itu adalah rekayasawan. Jadi ada dasarnya itu ilmu pengetahuan MIPA ya, matematika dan IPA atau sains ya.
Nah, saintis dan rekayasawan berkecimpung pada pengetahuan matematika dan ilmu alam nih, sama ya saintis dan rekayasawan. Namun, nah bedanya nih, saintis utamanya menggunakan pengetahuan tersebut ya. Jadi saintis menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperoleh pengetahuan baru. Nah, bedanya dengan rekayasawan, kalau rekayasawan mengaplikasikan. Nah, jadi kalau saintis mengembangkan ilmu tadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, kalau rekayasawan itu lebih kepada aplikatifnya ya. Jadi kita orang-orang engineer ya, keteknikan itu adalah rekayasawan karena apa? Mengaplikasikan pengetahuan untuk mendesain dan mengembangkan peralatan, struktur atau sistem atau proses ya. Jadi itu adalah kata kunci beda antara saintis dengan rekayasawan ya, lebih kepada ya, kalau saintis lebih fokus pada pengembangan pengetahuan baru, sedangkan kalau rekayasawan bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh tadi. Kemudian menurut Peter Deep ya, menerima gelar ya, Peter Deep ini menerima gelar di bidang teknik listrik dan doktor dalam fisika sebelum akhirnya memenangkan hadiah Nobel di bidang kimia ya. Jadi salah satu penghargaan di bidang keilmuan dunia, skala dunia itu adalah mendapatkan Nobel ya. Kemudian Paul Dirac juga salah satu pendiri mekanika kuantum, memulai karir akademis sebagai seorang insinyur listrik sebelum melanjutkan ke matematika dan kemudian teori fisika. Ya. Itu ya, contoh dari rekayasawan yang juga sekaligus sebagai saintis adalah Peter Deep dan Paul Dirac. Ya. Next adalah kita lihat rekayasawan lebih dalam ya. Hasil akhir usaha rekayasawan umumnya berdasarkan perancangan desain yang memuaskan keinginan. Nah, ketika akan mengembangkan tadi, mengaplikasikan seorang rekayasawan itu harus memulai dengan adanya perancangan, adanya desain yang nanti hasilnya akan bagus gitu, atau memuaskan sesuai dengan keinginan. Nah, kesuksesan ya dicapai seorang rekayasawan itu khususnya untuk pendesainan atau desain itu meliputi beberapa aktivitas nih supaya hasil desainnya baik. Itu ada 10 ya. Mulai dari identifikasi masalah, definisi masalah, pencarian dan pengumpulan informasi, kendala-kendala, kriteria, penyelesaian alternatif, analisis, keputusan, rincian atau spesifikasi, dan terakhir adalah komunikasi ya. Jadi ketika ke-10 hal ini dilakukan, maka proses desain yang dilakukan oleh rekayasawan itu akan menghasilkan hasil yang sangat baik ya. Ketika kita melakukan 10 hal ini ya. Mulai dari identifikasi sampai nanti terakhir adalah komunikasi. Nah, khususnya kita yang berada di Fakultas Teknik ya, ada dibuat bahwa harus memiliki karakter mahasiswa teknik. Mahasiswa atau mahasiswi teknik harus memiliki karakter keteknikannya. Nah, ada 4 di sini. Yang pertama adalah keinginan dan kecakapan bekerja dengan menggunakan matematika dan ilmu alam. Jadi keinginan dan kecakapan ya. Jadi harus menggunakan pengetahuan matematika dan ilmu alamnya ya, MIPA-nya. Kemudian yang kedua memiliki kecakapan untuk menyelesaikan masalah secara logika. Ini pakai logika ya. Kenapa A, kenapa B, kenapa C ya. Jadi pakai logika. Jika A demikian, maka B akan demikian. Kemudian yang ketiga, tangkas mengorganisir dan menyelesaikan suatu masalah. Karena teknik, orang bekerja di bidang aplikatif gitu, jadi harus tangkas, mengorganisir, cepat menyelesaikan suatu masalah ya. Contohnya nih, misalkan kalau nanti kerja di perusahaan listrik negara atau PLN misalnya, ketika ada terjadi gangguan di pembangkit atau distribusi dan lain sebagainya, maka harus cepat menyelesaikan masalah, tidak bisa bertele-tele macam. Jadi harus taktis ya, tangkas. Kemudian yang keempat, selalu ingin tahu bagaimana dan apa sebabnya sesuatu bekerja atau berfungsi ya. Jadi Anda misalkan, kok bisa ya listrik itu mengalir lewat kabel ya. Kenapa mesti harus tegangan tinggi yang dikirim misalkan ya. Kok bisa nelpon dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana caranya ya.
bagaimana kok bisa dengan kecerdasan buatan itu bisa menambah kualitas atau metode ketika penghitungan ya penghitungan data dan lain sebagainya ya. Kok bisa IoT ini bisa mendukung ya kemudahan hidup manusia. Jadi selalu ada pengen tahu. Berikutnya, jadi selalu pengen tahu ya bagaimana kok bisa pesawat itu terbang ya. Jadi bagaimana pesawat bisa terbang, kemudian bagaimana kapal ada kapal selam ya, kemudian ada juga beberapa kapal tempur lainnya ya. Bagaimana mereka bisa mengapung dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya adalah kualitas rekayasawan. Nah, rekayasawan itu seorang rekayasawan yang kompeten harus ditunjang dengan ada 4 nih, seorang rekayasawan ya. Kualitasnya itu ditunjang oleh 4 hal sehingga bisa menjadi seorang rekayasawan yang kompeten ya. Artinya berkualitas nih. Apa saja? Yang pertama itu adalah pengetahuan faktual. Artinya memiliki dasar pengetahuan di bidang MIPA ya. Jadi ada fisika dasar, fisika, kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada pengetahuan di bidang terapan, misalnya kelistrikan dasar, termodinamika, mekanika benda, padat dan cair, ada elektronika, pengetahuan bahan, telekomunikasi, ya, algoritma dan sebagainya. Kemudian ada pengetahuan yang empirik ya, prosedur perencanaan, profil, tabel, monogram, bagaimana cara membuat hal seperti tadi ya. Jadi ada pengetahuan empirik. Kemudian yang lain-lain harus ditunjang juga dengan ilmu sosial, budaya, ekonomi, manajemen dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adanya memiliki keterampilan atau kemampuan mencakup apa saja. Ada perancangan, daya cipta, pertimbangan, simulasi, eksperimen, pencapaian kesimpulan, komputasi, optimasi, pengumpulan fakta dan informasi, penalaran, komunikasi dan kerjasama. Jadi harus ditunjang nih, memiliki keterampilan nih. Jadi semakin banyak keterampilan yang Anda miliki, maka semakin cakap nanti ketika bekerja atau menjadi seorang rekayasawan. Yang ketiga adalah sikap mental ya. Jadi sikap mental berbicara tentang mencakup sikap bertanya, ingin tahu, objektif, berorientasi masalah ya. Kemudian profesional dan bersifat terbuka. Nah, jadi mentalnya harus kuat nih ya. Objektif ketika menghadapi dengan masalah tadi, objektif ya. Kemudian profesional ya, sesuai dengan tugas dan tupoksi dikerjakan ya. Bersifat terbuka, laporan ya. Apa saja yang perlu diinformasikan dan diinformasikan, tidak perlu ditutupi. Yang keempat atau yang terakhir dari kualitas rekayasawan ini adalah memiliki kemampuan mendidik dan meningkatkan kemampuan diri nih. Jadi ada kemampuan mendidik dan meningkatkan kemampuan diri. Ya. Jadi mendidik ini artinya bisa berbagi ilmu ya. Jadi bisa berbagi ilmu dengan yang lainnya, berbagi pengalaman ya. Dengan kaitannya dengan meningkatkan kemampuan diri ya, artinya rajin membaca buku, majalah ilmiah ya, profesi, mengikuti konferensi ya, seminar-seminar ya, mengikuti pelatihan-pelatihan ya, sehingga nanti tetap meningkatkan kemampuan diri. Jadi 4 hal tadi ya diingat ya untuk meningkatkan atau kualitas yang harus dimiliki oleh kualitas rekayasawan. Nah, fungsi rekayasawan itu ada beberapa. Jadi kita bisa lihat ada 10. Yang pertama adalah peneliti. Jadi rekayasawan itu juga ternyata adalah seorang peneliti. Kemudian rekayasawan juga ternyata adalah berfungsi sebagai pengembang. Kemudian juga berfungsi sebagai perancang, ya, jadi bagaimana merancang ya. Kemudian produksi dan pengujian, jadi bagaimana membuat dan menguji hasil buatan tadi. Kemudian juga konstruksi, ya, artinya bagaimana membangun, ya, itu juga. Bagaimana mengoperasikan atau pengoperasian. Kemudian juga rekayasa itu sebagai penjual, ya, jadi mereka menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mewujudkan sesuatu, maka bagaimana cara menjualnya juga. Mereka juga adalah manajemen, ya, sebagai manajemen memanage bagaimana cara melakukan penelitian yang baik dan seterusnya ya, sehingga dihasilkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sebagai konsultan ya,
untuk dimintai pendapat sebagai ahli ya ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan bidangnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pengajar. Jadi bagaimana dia bisa berbagi informasi, berbagi ilmu dengan orang lain. Hasilkan ya produk ya. Contohnya misalkan ini adalah kapal Titanic. Bahwa Titanic ini dirancang sebagai puncak prestasi perkayasaan yang pernah tercapai ya, salah satu prestasi tertinggi pada waktu itu ya. Karena bayangkan kapal terbesar dengan panjang 2,5 berat es sehingga air masuk, kemudian menenggelamkan kapalnya patah dan tenggelam ya. Ada waktu untuk evakuasi penumpang, tapi skoci penyelamat tidak cukup untuk 2.227 orang ya. Padahal dengan kapasitas 3.547 orang ya. Dan ini kelebihan muatan ya, dengan sekocinya hanya untuk 825 orang. Jadi bayangkan jauh sekali dari kata cukup. Kemudian kerekayasaan sebagai eksperimen sosial ya. Jadi keserupaan eksperimen standar dengan ciri ada proyek apapun dilakukan dengan separuh atau separuh tidak tahu, kemudian hasil final proyek kerekayasaannya pada umumnya bersifat tidak pasti ya, sehingga rekayasa yang efektif diperoleh pengetahuan baru dari hasil penyempurnaan produk ya. Ini kerekayasaan sebagai eksperimen sosial, jadi dicoba dulu ya, dengan itu baru diperbaiki. Nah, ada beberapa peristiwa penting ya terkait dengan kerekayasaan ini ya. Itu misalkan dulu di tahun 1979 ya ada kecelakaan pesawat ya di Amerika Serikat. Pada waktu ada pesawat namanya DC-10 atau Douglas ya, buatan dari American Airlines ya, buatan dari Amerika. Itu kecelakaan dan menewaskan lebih dari 270 orang ya. Sangat besar sekali ya. Jadi penyebab utama kecelakaan adalah karena konfigurasi mesin yang kurang tepat pasca perawatannya. Ini menurut dari Today in History yang dikutip dari Chicago Tribune. Kemudian juga ketika mesin pesawat jenis DC-10 ini mati, maka bobot kabin sebesar 40.000 pon, itu sekitar 20 ton, terdesak oleh tekanan udara sehingga membuat sayap dan ekornya patah sehingga sebelum menghujam atau jatuh ke daratan ya. Ya, jadi pesawat DC Douglas 10. Kemudian pesawat ruang angkasa Challenger ya. Jadi pesawat ruang angkasa Challenger ini sudah terbang beberapa kali ya. Di data itu adalah 9 kali sudah terbang. Jadi ini adalah roketnya, ini pesawatnya. Jadi roket ini akan meluncurkan ke angkasa. Begitu sudah sampai di angkasa, dia akan terbang di sana, kemudian mengeluarkan satelit ya, karena satelit mengudara. Nah ini kalau sudah selesai misinya dia akan balik ke bumi ya. Nah ini sudah 9 kali ya sukses menjalani misi, tapi ketika misi ke-10 di tahun 86 ya, 28 Januari 1986 ya, ternyata ini mengalami meledak ya. Jadi hancur berantakan ya pada detik ke-73 saat peluncuran. Jadi ketika meluncur di detik ke-73 pesawat ini hancur. Kemudian ada juga kasus di bidang nuklir ya. Jadi ada pembangkit listrik tenaga nuklir di 3 Mile Island ya, di Amerika ya. Itu pada beroperasi 28 Desember 1978. Jadi beberapa bulan kemudian tahun 79, 8 Maret terjadi kecelakaan nuklir ya. Ini bencana nuklir menjadi terburuk sepanjang sejarah Amerika. Tidak ada korban jiwa, namun ada 1 orang di luar lingkungan reaktor yang terkena radiasi ya. Bayangkan untuk membersihkan bekas ledakan nuklir tadi, pemerintah menghabiskan biaya hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kurang lebih 10-15 triliun ya untuk membersihkan ya bekas radiasi nuklir tadi. Ya. Jadi ini cerobong ya dari nuklir. Kemudian ada juga kasus PLTN Chernobyl di Rusia ya. Terjadi tahun 86 ya, tepatnya 26 April. Ini merenggut 56 kematian.
Jadi sebelum pecah Ukraina ya, jadi masuk ke Rusia, itu 47 orang itu adalah pekerja reaktor dan 9 lainnya adalah anak-anak ya, sehingga mengidap kanker tiroid. Itu bahayanya dari pembangkit listrik tenaga nuklir ketika meledak. Yang ketiga adalah tadi kita sudah bahas tentang saintis, apa bedanya dengan, kemudian kita bahas rekayasawan, apa bedanya saintis dan rekayasawan. Kemudian kita beralih ke yang ketiga, itu adalah teknisi. Nah, ini teknisi. Apa itu teknisi? Ya, jadi kalau kita lihat ada yang bekerja di sektor manufaktur ya, ada yang bekerja di mesin, ada di bagian desain ya, di bagian developer misalkan. Nah, teknisi adalah seseorang yang memahami dan menguasai bidang dalam teknologi tertentu. Jadi hanya teknologi tertentu disebut dengan teknologi, memahami dan menguasai. Teknisi yang banyak dijumpai dalam kehidupan misalnya teknisi elektro, teknisi AC, teknisi handphone, misalkan teknisi komputer, teknisi motor, teknisi mobil ya, teknisi sipil, teknisi arsitektur, teknisi alat-alat berat dan lain sebagainya. Karena untuk menjadi teknisi yang baik memang membutuhkan ketelitian, kesabaran, keahlian dan jam terbang yang cukup tinggi. Kemudian ada istilah tukang atau ahli atau juru. Nah ini, apalagi nih bedanya antara teknisi tadi. Nah kalau tukang, ahli, dan juru ini kita lihat pengertiannya masing-masing ya. Jadi kalau Anda lihat ada tukang kayu ya, ada tukang las misalkan, ada tukang besi. Maka tukang itu kalau kita lihat ada 4 pengertiannya ya. Yang pertama, tukang orang yang mempunyai kepandaian dalam satu pekerjaan tangan. Contohnya apa? Tukang batu, tukang besi, tukang kayu. Ada juga orang yang pekerjaannya membuat. Contohnya apa? Tukang daging ya, tukang arloji, tukang pedati, tukang gerobak ya, itu membuat. Ada juga orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu secara tetap ya. Contohnya apa? Tukang pangkas rambut atau tukang cukur ya. Itu orang yang melakukan suatu pekerjaan tetap ya. Atau yang keempat, orang yang biasa suka melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Contohnya misalkan tukang mabuk. Nah, itu juga termasuk istilah penggunaan tukang. Nah, tukang yang dimaksud di sini adalah masuk ke pengertian ya 1, 2, dan 3. 1, 2 ya, yang berkaitan dengan keteknikan. Kemudian ada istilah ahli dan juru. Nah, kalau ahli ini kita lihat orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu kepandaian ya, mahir benar ya, mahir benar. Dia seorang yang menjalankan mesin itu ya. Jadi orang yang mahir benar ya. Jadi benar-benar mahir ya. Kemudian ada juru ya. Jadi pandai dalam satu pekerjaan yang memerlukan latihan nih. Jadi contohnya juru parkir, juru masak ya, juru tulis. Nah, itu membutuhkan latihan, kecakapan dan kecermatan. Oke, itu tadi kita lihat beberapa hal terkait tim teknologi, saintis, rekayasawan, ya, teknisi dan tukang, ahli atau juru ya. Berikutnya kita akan masuk yang ke bagian kedua adalah profesi di bidang electrical engineer atau teknik elektronik. Apa saja sih profesi di bidang electrical engineer? Nah, kalau kita lihat bisa bekerja di badan usaha milik negara nih, BUMN. Nah, jadi beberapa perusahaan BUMN itu membutuhkan alumni teknik elektronik. Contohnya seperti PLN, Pertamina, Telkom, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaannya apa nanti? Berhubungan dengan energi, kelistrikan, elektronik, atau bidang telekomunikasi ya. Yang kedua adalah bidang kelistrikan. Nah, tugas bidang kelistrikan adalah membangun sistem kelistrikan yang aman dan efektif, atau juga membuat instalasi kelistrikan yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Selain itu juga kelistrikan apabila bekerja di instansi pemerintah, maka ia bertugas mengawasi instalasi listrik yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian menjadi seorang ahli ya, prospek kerja jurusan teknik elektro yang menjanjikan ya. Karena seorang ahli atau yang terampil di bidang kelistrikan akan dibayar dengan bayaran yang besar. Yang ketiga di bidang robotik nih. Jadi seorang ahli robotik ya menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang robot ya. Jadi mulai dari merancang, membuat programnya hingga melakukan pengembangan ya, terus ditingkatkan kemampuan. Yang keempat juga
adalah menjadi mekanik kelistrikan otomotif ya. Jadi industri kendaraan, mobil, transportasi, orang elektro juga dibutuhkan ya. Jadi bisa mengimplementasikan kelistrikan yang sesuai prosedur pada kendaraan yang diproduksi oleh perusahaan otomotif. Atau juga di bidang elektroniknya ya, dari kendaraan tadi ya, tetap dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang teknik elektro. Kemudian yang kelima menjadi spesialis keamanan produk. Nah, menjadi spesialis keamanan produk ini, jadi sebelum produk dipasarkan, jadi bisa diuji coba, kemudian diuji kualitas dan keamanannya ya. Jadi disinilah orang-orang elektro yang akan mengujinya ya, kemampuan dan keamanan dari alat-alat tadi yang akan dipasarkan. Kemudian yang keenam menjadi teknisi perusahaan di perusahaan komunikasi ya. Jadi perusahaan komunikasi tidak terlepas dari dunia kelistrikan, jadi butuh ya orang-orang elektro ya di bidang tersebut. Kemudian menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, itu juga membutuhkan orang-orang elektro ya. Misalkan di pemerintah itu ada di bagian dinas pertamanan, tata kota itu juga membutuhkan orang elektro, ataupun juga di bagian di pemerintah daerahnya itu ada gubernurannya, misalkan ada di bagian keamanan sandi negara di situ, atau juga di bidang dinas perhubungan dan informatikanya ya, itu juga dibutuhkan orang-orang elektro. Kemudian yang kedelapan adalah menjadi pengusaha elektronik ya. Jadi ada beberapa alumni yang membuka usaha sendiri ya, baik di bidang komputer atau penyediaan alat-alat listrik ya, atau penyedia alat-alat elektronik ya. Jadi menjadi pengusaha. Kemudian yang kesembilan adalah di bidang perminyakan, gas dan pertambangan. Orang-orang elektro juga dibutuhkan ya. Jadi misalkan kerja di Pertamina atau Chevron, Aneka Tambang, Schlumberger, Freeport dan lain sebagainya. Jadi orang-orang elektro juga dibutuhkan di bidang tadi ya, perminyakan, gas dan pertambangan. Materi tim teknologi dan profesi engineer ini adalah ada 4 soal, silakan dikerjakan, kemudian jawaban dikirim via daring ya. Yang pertama, jelaskan pengertian saintis dan rekayasawan. Yang kedua, jelaskan pengertian teknisi dan tukang, kemudian perbedaannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan profesi di bidang electrical engineer. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan peluang kerja jurusan teknik elektro di era industri 4.0 atau 4.0 ya. Referensi yang digunakan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.